Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pemuda ikan. Dalam video kali ini akan saya sampaikan tutorial penggunaan beberapa alat pengukur kualitas air yang biasa kita gunakan. Kualitas air. Seberapa pentingkah kita harus mengetahui kualitas air kolam budidaya kita? Sangat penting tentunya jawabnya. Manajemen kualitas air ini menjadi salah satu penentu keberhasilan budidaya ikan kita loh. Ikan dapat dengan tumbuh baik, kemudian juga tidak mudah terserang penyakit apabila dia hidup dalam lingkungan yang optimal. Prinsipnya adalah bahwa memelihara ikan adalah memelihara air. Manajemen kualitas airnya ini harus kita kelola agar kondisi air kolam budidaya tetap stabil dengan keadaan kondisi oksigen terlarut yang cukup, goncangan pH yang minim, suhu yang stabil, kandungan amoniak ataupun toksik ataupun racun yang minim, dan yang tak kalah penting adalah kandungan patogen yang terkendali. Baiklah sobat budidaya, kita mulai saja ya tutorial cara penggunaan beberapa alat kualitas air. Dalam kesempatan kali ini ada 4 alat pengukur kualitas air yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu air kolam budidaya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur pH air. pH air di sini saya akan menggunakan nanti 2 alat, yaitu yang pertama adalah pH meter, kemudian yang kedua adalah kertas lakmus. Selanjutnya alat yang digunakan adalah geometer. Geometer ini akan kita gunakan untuk mengukur kondisi oksigen terlarut dalam air kolam budidaya. Sobat budidaya, alat yang pertama akan kita tutorialkan adalah termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu air kolam budidaya. Sebelum termometer ini kita gunakan, marilah kita perkenalkan dulu bagian-bagian alat dari termometer ini. Ini termometer seperti ini, kemudian ada garis merah di tengah, itu yang akan menunjukkan berapa suhu air kolam budidaya. Kemudian ini ada semacam penempel. Ini apabila kolam teman-teman semua berupa dinding, bisa kita tempelkan. Nah, kalau tidak memungkinkan kolam-kolam teman-teman semua itu kolam tanah ataupun kolam terpal, teman-teman bisa pasang tali rafia semacam ini di bagian ujung. Kenapa demikian? Karena pada saat pengukuran jangan sampai tangan pengukur ini bersentuhan dengan termometer, karena ini akan mempengaruhi suhu air kolam budidaya. Maksudnya bahwa ketika ini kita tempelkan nanti semacam ini, kita masukkan semacam ini suhunya akan berpengaruh. Baiklah, akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaan termometer ini. Yang pertama, pastikan bahwa termometer ini tidak rusak atau kondisi baik. Kemudian yang kedua adalah termometer ini harus dalam keadaan kering. Jadi kalau basah kita lap terlebih dahulu. Setelah itu kita celupkan termometer ini pada kolam budidaya. Semacam ini. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita tunggu beberapa saat, kita lihat tadi garis merah yang saya sampaikan ini berada pada angka berapa. Ya, sudah terlihat. Ini menunjukkan suhu air kolam budidaya. Apabila teman-teman semua tidak memungkinkan seperti ini melihat di air kolam, kita angkat segera baca. Kita segera baca berapa angka yang tertera di sini. Tapi tidak boleh lama-lama ya teman-teman, karena ketika lama diangkat seperti ini akan terkontaminasi suhunya. Sebisa mungkin teman-teman melihat suhu air kolam budidaya ini atau termometer ini pada saat tadi berada di kolam.
pada saat tadi berada dalam air seperti ini dilihat. Kalau memang tidak memungkinkan lah berarti angkat seperti ini. Selesai pengukuran suhu ini, sebelum kita simpan kembali kita lap. Kita lap termometer ini dengan kering baru disimpan. Lanjut pada alat selanjutnya yaitu pH meter. pH meter ini berfungsi untuk mengukur pH atau kadar keasaman dalam air kolam budidaya kita. Akan saya perkenalkan beberapa bagian pada alat pH meter ini. Yang pertama adalah monitor. Ini nanti yang akan terlihat angka di sini, yang akan memperlihatkan berapa pH air kolam budidaya kita. Kemudian ini tombol on off berada di atas. Ini. Kemudian ada kalibrasi di bagian tombol kalibrasi ada di bagian belakang. Kemudian bagian ujung ini adalah elektroda. Ini nantinya akan sensitif terhadap pH air kolam budidaya. Sobat budidaya semuanya, sebenarnya pH meter ini bentuknya ada beberapa, tidak semuanya seperti ini. Jadi tinggal nanti teman-teman atau sobat budidaya semua tinggal lihat di mana on off-nya, di mana kalibrasinya, di mana monitornya, dan bagian elektroda seperti apa. Baiklah, cara penggunaannya adalah yang pertama kita kalibrasi dulu pH meter ini. Kebetulan dalam video kali ini pH meter sudah saya kalibrasi, jadi tinggal menggunakan saja. Kemudian setelah itu kita buka bagian bawah elektrodanya seperti macam ini. Setelah itu kita nyalakan tombol on off nya. Setelah itu kita masukkan bagian elektroda ini ke dalam kolam budidaya semacam ini. Pastikan elektroda tercelup dalam kolam budidaya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kita lihat pada layar monitornya sampai angka yang tertera pada layar monitor ini berhenti. Ya, ini sudah berhenti. Ini yang akan menunjukkan pH dalam air kolam budidaya. Setelah terlihat, kita akan tahu berapa angka pH atau berapa kadar keasaman air kolam budidaya kita. Setelah selesai kita gunakan, kita matikan tombol on off-nya. Setelah ini mati, kita bersihkan elektrodanya. Kita keringkan dengan tisu ataupun lap. Setelah itu bisa kita tutup kembali dan simpan. Selesai kita mengukur pH air kolam budidaya kita menggunakan pH meter. Sobat budidaya, tahapan selanjutnya kita masih tentang pH air kolam budidaya. Kali ini akan saya tunjukkan cara pengukuran pH air kolam budidaya menggunakan kertas lakmus. Apabila teman-teman atau sobat budidaya semuanya tidak memiliki pH meter seperti yang saya tutorialkan sebelumnya, teman-teman atau sobat budidaya semuanya bisa menggunakan kertas lakmus ini. Caranya, oh ya, saya sampaikan bahwa di kemasan kertas lakmus ini sudah ada indikator-indikator. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencocokkan berapa pH air kolam budidaya kita. Caranya kita ambil kertas lakmus satu aja. Seperti ini ya, wujudnya kertas lakmus. Seperti ini. Sebentar saya tutup dulu. Setelah seperti ini, kita masukkan pada kolam kita. Seperti ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat kita angkat. Kemudian kita cocokkan pada wadah kemasan kertas lakmus. Kita carikan warna yang pas. Kita geser terus ke bagian kiri sampai menemukan warna yang pas. Ya, di sini. Ini sudah pas, sudah cocok. Di sini tertera bahwa cocok kepada angka 7.
Artinya bahwa air kolam budidaya kita adalah kurang lebihnya 7. Apabila teman-teman di sini kok belum menemukan yang pas seperti ini, baliklah kemasan kita cocokkan di bagian belakang ada pH 8, 9 terus sampai 14. Tadi kita sudah berada pada angka yang cocok, yaitu angka 7. Berarti pH kolam budidaya ini adalah 7. Itu tadi tutorial penggunaan kertas lakmus dan juga pH meter untuk mengetahui berapa derajat keasaman air kolam budidaya kita. Lanjut pada alat selanjutnya, DO meter, dissolved oxygen meter. Fungsinya apa? Tentu saja untuk mengukur kadar oksigen terlarut pada air kolam budidaya. Untuk DO meter ini bermacam-macam, tidak semua DO meter seperti ini. Yang saya pegang ini, bagian-bagiannya ada layar. Ini nanti akan menunjukkan angka berapakah kadar oksigen terlarut dalam air kolam budidaya teman-teman semuanya. Kemudian ada tombol on-off-nya, ini ada tombol navigasinya. Kemudian ini ada tulisan input, ini yang akan menyambungkan ini nanti dengan elektrodanya. Nah, kemudian ini elektrodanya yang akan kita gunakan untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam kolam budidaya. Yang pertama ini kebetulan sudah dikalibrasi teman-teman semuanya, jadi tinggal digunakan saja. Kita buka dulu bagian ujung elektrodanya ini, bagian merah ini kita buka dulu seperti ini ya. Simpan dulu tutupnya. Setelah itu kita nyalakan tombol on off pada DO meter. Setelah dinyalakan, kita sambungkan kabel elektrodanya pada bagian input. Sudah. Kemudian kita celupkan elektroda ini ke kolam budidaya. Pastikan elektroda tercelup dengan sempurna. Kita tunggu beberapa saat sambil kita pantau layar monitor ini, layar monitor pada DO meter. Kita tunggu sampai angka pada layar monitor ini berhenti. Ini masih berjalan ya teman-teman. Ini masih terus berjalan. Ya, ini sudah berhenti. Kalau sudah berhenti kita angkat. Angka yang tertera pada layar monitor ini, inilah angka yang menunjukkan oksigen terlarut pada air kolam budidaya kita. Kalau sudah, kita matikan tombol on off-nya. Kemudian kita cabut kabel yang tersambung dengan elektrodanya tadi. Kemudian kita bersihkan elektroda yang kita gunakan tadi, kita keringkan, bisa menggunakan lap atau menggunakan tisu. Kalau sudah kering, kita tutup lagi bagian ujung ini dan selesai. Alat bisa kita simpan kembali. Itulah tadi teman-teman semua, sobat pembudidaya ikan semuanya, tutorial tentang penggunaan beberapa alat ukur kualitas air. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk sobat pembudidaya ikan semua. Terus pelihara ikan dan terus pelihara kualitas air. Salam sukses, salam semangat untuk pembudidaya ikan. Maju perikanan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.